Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini ada pelajaran apa ini, Bro? Saya kayaknya ngopi pagi harus saya jadikan agenda kayak tausiah pagi tentang administrasi kependudukan kayaknya. Ya. Apa ini, Bro? Pagi ini, Bro, Mas kita mau Suryo dan ini, Bro. seluruh kerabat desa, rekan-rekan Dukcapil seluruh Indonesia dan para pemirsa TV Desa, TV yang memiliki concern khusus kepada seluruh kerabat desa. Pagi hari ini kita akan diskusi, ngobrolin santai sambil ngopi tentang KTP elektronik. Beberapa pertanyaan yang selalu muncul itu, Mas, foto saya ini dulu belum berjilbab, sekarang sudah berjilbab, boleh ganti foto enggak? Katanya seumur hidup. Nah, saya ini sudah pindah rumah, KTP-nya ganti enggak? Kan harus berlaku seumur hidup. Ini gimana nih negara ini? Buat aturan kok enggak update. Status saja di Facebook, di Instagram kita update terus. Masuk KTP berlaku seumur hidup. Update status tapi update di KTP ogah-ogah juga gitu kan? Iya. Nah, itu Mas, memang kadang-kadang penduduk kita itu untuk hal-hal yang paling mendasar itu seringkali lupa. Dengan alasan sibuk, dengan alasan harus antri, dengan alasan harus ke kabupaten, harus ke kecamatan, sehingga banyak yang terlewati. Nah, khusus pagi hari ini, Mas Suryo Koco bersama TV Desa, bersama seluruh kerabat desa, sahabat Dukcapil, ya seluruh pemirsa siapa saja, mari kita cek KTP kita. Nah, mari kita berbincang-bincang tentang dokumen yang menjadi identitas sebagai warga negara. Ya. Karena dulu kan KTP sering bisa diganti dengan SIM sebagai identitas, bisa diganti dengan paspor. Nah, saya perlu menyampaikan kepada seluruh kerabat desa. Dalam sistem hukum kita, dalam sistem kewarganegaraan nasional kita, identitas sebagai warga negara itu sesungguhnya hanya satu. Sekarang untuk orang dewasa adalah KTP elektronik dan untuk anak-anak adalah kartu identitas anak. Jadi di Indonesia berlaku dua identitas. Satu untuk anak bayi baru lahir sampai umur 17 tahun kurang 1 hari dibuatkan kartu identitas anak. Berapa? Untuk bayi baru lahir sampai umur 17 tahun kurang 1 hari dibuatkan kartu identitas anak. Oh, sampai 17 itu kartu identitas anak. Tapi tetap dengan NIK yang kemarin kita obrolin. Iya, betul. NIK-nya tidak berubah. Hanya bentuk kartunya berubah. Di Indonesia dibedakan. Bentuk kartunya kayak apa, Bro? Beda. Kartu identitas anak berwarna merah. Nah, nanti saya belum membawa ini. Ya. Oke. Yang untuk dewasa, KTP yang berwarna biru itu, KTP elektronik. Nah, untuk kartu anak nggak ada gambarnya Hello Kitty atau apa? Kita buat desain yang menarik, yang berwarna merah, pink gitu. Nah, siap. Rekan-rekan semua, kerabat desa, kita ini harus membangun persepsi yang sama. Bahwa sebagai warga negara, kita harus memiliki identitas sebagai warga negara. Ya. Kalau SIM tadi saya sebutkan, itu adalah ketika tidak membawa KTP, berbagai lembaga layanan publik itu berbaik hati. SIM-nya mana bolehlah sebagai pengganti. Itu masa lalu. Kalau sekarang itu hanya karena kebaikan aja. Kebaikan lembaga yang menyelenggarakan layanan publik, bukan sistem hukumnya. Indonesia itu kan orangnya baik-baik. Kalau ditanya KTP ditanya, ya sudah SIM-nya mana? Kalau enggak, paspornya mana? Gitu. Kartu kerja apa? Kartu pegawai. Kartu pegawai. Kalau yang PNS ditanya kan karpeknya. Nah, itu sebenarnya karena kebaikan lembaga penyelenggara layanan publik. Kalau sistem hukum kita tidak begitu. Sistem hukum kita yang namanya identitas itu ya hanya seperti ini yang kita miliki nih. Inilah kartu identitas kita sebagai warga negara. Kemudian kan sering ditanya, "Lupa, saya kan sebagai warga negara punya paspor.
Di Ya. luar negeri digunakan itu. Nah, paspor itulah dokumen perjalanan ke luar negeri. Nah, Jadi itu kalau perjalanannya cuma luar kota nggak perlu pakai perlu nggak pakai paspor. paspor tapi pakai KTP. Iya, KTP saja cukup. Nah, itulah pengantar kita agar kita semuanya memiliki pemahaman yang sama. Itulah mengapa saya selalu mendorong kita semua Dukcapil pusat dan daerah selalu mendorong, yuk buat KTP, rekam KTP. Karena jangan sampai kita kalah dengan di masa lalu. Di Indonesia itu KTP yang mulai tersistem dengan baik itu diawali tahun 70-an, Mas. Yang masih lebar itu ya, Prof. Nah, dulu sudah KTP segini, kabupaten yang masih lebar di laminating itu kan? Yang di laminating, ya. Nah, yang ada logo per kabupaten. Ya betul, ya. Maka dulu itu kita belum standar nasional. Saya masih sempat merasakan itu. Tapi kalau anak-anak muda sekarang mungkin sudah enggak. Ya. Jadi dulu saya pernah memberi materi di sebuah lembaga perbankan. Mendapatkan kesaksian yang menurut saya itu membanggakan bagi negara. Mereka mengatakan begini, Pak, saya sudah lama kerja di bank. Sekarang jauh lebih mudah mengidentifikasi KTP ini asli atau palsu untuk nasabah saya. Loh, mengapa bisa seperti itu? Dia mengatakan, sekarang saya cukup ngapalkan KTP elektronik ini seluruh Indonesia bentuknya sama. Bahannya sama. Kalau dulu sampai tahun 2000-an, dari tahun 70-an sampai tahun 2000-an, 30 tahun, itu KTP-nya dibuat per kabupaten. Jadi kalau kabupaten di Aceh ada logonya kabupaten di Aceh. Kabupaten di Semarang logonya Kabupaten Semarang. Di Blitar logonya Blitar. Sehingga petugas bank itu harus ngapalin satu persatu. Maka dulu pemalsuan itu banyak sekali. Nah, sekarang lebih mudah diidentifikasi karena hanya ada satu model. Jadi dikatakan negara Indonesia itu terus berbenah untuk membangun satu standar nasional. Nah, dalam sebuah negara kan memang sebaiknya satu sistem. Inilah yang bisa diperbaiki. Di kita dulu mengenal KTP kabupaten, kemudian KTP nasional, KTP disebut KTP nasional siap. Masih laminating. Sekarang KTP nasional dengan KTP elektronik. Jadi kepada seluruh masyarakat, warga di kerabat desa, tolong kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih memegang KTP buatan tahun 2004. Nah, tahun 2004 itu KTP-nya harus sudah diganti semua di 1 Januari 2014. Itu harus diganti semua. Berarti kalau yang sudah tertulis berlaku hingga seumur hidup itu berarti sudah update. Nah, kalau yang dengan di KTP-nya sudah berlaku seumur hidup, itu berarti sudah KTP elektronik cetakan di 2014 ke belakang. Oh, berarti saya punya ini sudah 14 ke belakang ini, Bro. Nah, karena di sini tertulis seumur hidup kan gitu. Ya, betul. karena ada juga yang masih tertulis berlaku sampai kapan kan gitu, Bro. Ya, punya saya, seperti punya saya ini, Mas Suryo Koco, ditulis berlaku sampai dengan tahun 2017. Ini karena saya dulu membuatnya 2012. Nah, KTPL dulu, generasi pertama, 2011 sampai dengan 2014 itu berlakunya hanya 5 tahun. Kemudian di Indonesia memperbaiki Undang-Undang 23 tahun 2006 yang diperbaiki dengan Undang-Undang 24 tahun 2013. Nah, undang-undangnya mulai berlaku 2013, diterapkan mulai 2014. Nah, dulu KTP kita ditulis 5 tahun. Mulai 2014 itu ditulis persis di pasal 101. Pasal 101 huruf C tepatnya. Dikatakan KTPL yang sudah berlaku, yang masih ada tanggal kadaluarsanya, dinyatakan tetap berlaku seumur hidup. Artinya nggak usah nyetak lagi. Nggak usah nyetak lagi, dengan catatan tidak ada data yang berubah. Kalau datanya berubah, misalnya dulu bujangan, kemudian menikah, Mas, KTP-nya harus diganti, cetak ulang, karena berubah datanya. Kalau Pindah menikah, rumah.
Menikah kemudian menikah lagi kan nggak ada perubahan data kan, Bro? Nggak ada perubahan data. Tapi ada perubahan tanggung jawab, bebannya yang bertambah. Kemudian banyak pertanyaan. Dulu saya waktu buat KTP itu masih kurus, masih jelek. Karena baru lulus SMA. Sekarang saya udah kerja, udah agak ganteng, kumisnya udah tumbuh. Boleh ganti foto nggak? Silahkan diganti sekalian mengupdate data. Dulu kan pekerjaannya masih pelajar. Sekarang misalnya pekerjaan sudah mahasiswa, diupdate. Atau saya ini perlu melakukan update data, Bro, karena kan waktu foto saya belum ompong, ini sekarang ompong. Oke, proses update-nya sesusah apa, Bro? Nah, update ada dua hal. Pertama, update data, dan yang kedua, update foto. Oke. Kalau update data, cukup datang ke Dinas Dukcapil melaporkan. Nah, yang saya maksud Dinas Dukcapil itu berbeda-beda di Indonesia. Kalau di DKI, di Depok, boleh di kelurahan. Daerah lain boleh di kecamatan. Daerah lain ada yang harus di kabupaten, karena alatnya hanya tersedia di kabupaten. Dan petugasnya baru ada di tingkat kabupaten. Jadi, Mas Suryo Koco dan seluruh kerabat desa, saya perlu jelaskan, Indonesia itu cakupannya beragam-ragam. Kita memiliki 514 kabupaten kota, dari yang sudah sangat maju layanan adminduknya. Seperti di kota-kota besar ya, yang bagus sekali itu kan Kota Denpasar itu bagus, Kota Bandung itu bagus, DKI bagus ya, Surabaya mulai menuju taraf yang bagus, Kota Semarang itu bagus. Yang kota-kota itu rata-rata bagus. Tetapi kan ada juga daerah yang jaringan listriknya saja sering mati, Mas. Teman-teman di wilayah Papua, Papua Barat, di Nias, Nias Utara, di Mentawai. Jangankan ngomong internet, ngomong listrik aja. Listrik sering mati. Jadi saya sering dikomplain, Pak Prof, ini saya sudah buat foto kok nggak jadi-jadi KTP-nya. Ya, ada gangguan-gangguan ini. Saya mengakui, kita sudah banyak memperbaiki, tetapi kekurangan-kekurangan selalu ada. Bayangkan Mas, kita punya 514 kabupaten kota, negara yang sangat besar. Ya, kemudian SDM-nya ada yang sudah pinter, ada yang setengah pinter, ada yang harus dilatih terus-menerus. Nah, yang kalau merubah foto itu harus datang, karena harus foto. Nggak bisa seperti kita mengirim foto saja. Saya kirim foto saja ya lewat pos. Nanti kemudian dicetakkan dengan foto itu nggak bisa. Nah, kalau merubah data, beberapa daerah sudah bisa melakukan secara online. Mengurus data. Ya, misalnya kan urus pindah, itu sudah bisa online. Kalau pindah itu artinya dia merubah data alamat. Itu kalau sudah merubah data alamat, maksudnya yang sudah bisa online hanya masih beberapa tempat, atau kemudian ini terintegrasi di di Dukcapil kementerian kemudian. Ya, jadi data kita Mas seluruh Indonesia itu terintegrasi dari kecamatan, kabupaten dan pusat. Itu terintegrasi. Jadi kalau orang pindah penduduk itu langsung terintegrasi ke data di pusat. Maka di kabupaten tapi tetap harus melakukan perubahan data itu di tempat lokasi kita. Iya, alamat kita. Betul. Kalau merubah data itu harus di tempat sesuai alamat. Membuat foto sesuai alamat. Tetapi kalau membuat KTP, mencetak KTP tanpa ada perubahan data, boleh dimanapun. Sekarang kita sudah memperbaiki sistemnya. Mencetak KTP. Misalnya anak saya membuat KTP dulu di Bekasi. Kemudian pas di Surabaya KTP-nya hilang. Dia kan harus check-in ke bandara, di kereta api, beli tiket gitu. Misalnya harus kemana menggunakan KTP, dia bisa mencetak KTP-nya di Surabaya. Datang ke Dinas Dukcapil di Surabaya, membawa surat keterangan hilang dari kepolisian, tolong cetakkan KTP saya. Tidak boleh merubah data. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.